Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara yang terkasih, keadaan hati kita adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang dinilai Tuhan bukanlah rupa atau paras, perawakan, kekuatan, kehebatan, kekayaan, atau kepintaran kita, melainkan isi hati kita. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jelas sekali, Tuhanlah yang menguji hati. Untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Kristus memberikan suatu perumpamaan tentang dua orang yang berada di bait Tuhan untuk berdoa, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah seorang tokoh agama yang tahu kebenaran, mengajar Taurat Tuhan, tapi hatinya penuh kesombongan, penuh kemunafikan. Ia merasa bersih dari dosa dan tanpa celah. Lukas 18 ayat 11 dan 12, "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Karena merasa dirinya sudah suci dan tidak bercacat celah, orang Farisi ini merasa tidak lagi memerlukan belas kasihan Tuhan dan tidak lagi memerlukan anugerah keselamatan dari Tuhan. Sikap yang bertolak belakang justru ditunjukkan si pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara, pengakuan jujur disertai kerendahan hati yang ditunjukkan si pemungut cukai telah mengetuk pintu rahmat Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak dipandang hina
olehnya. Mazmur 51 ayat 19. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 18, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu ingatlah saudara, Tuhan benci hati yang sombong, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, itulah yang harus menjadi sikap kami di hadapan-Mu. Tidak ada kesombongan, tidak ada kemunafikan, semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau menyelidiki hati setiap kami yang membaca, merenungkan firman Allah hari ini, supaya tidak ada kesombongan, yang ada justru kerendahan hati. Rendah hati yang membuat kami menyadari bahwa kami memerlukan belas kasihan Tuhan. Kami selalu memerlukan anugerah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah firman ini kami hidupi, dan firman ini berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji hormat kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenanan-Mu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadikan lagu ini doa kita sama-sama. Boleh gak sambil taruh tangan di hatimu sama-sama? Jamah hati kami sama-sama. Nyatakan yang Kau mau. Ini doa kami Tuhan. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hati. Sekali lagi nyatakan, dan nyatakan yang Kau mau. Selidiki, selidiki hatiku, terus dan terus Tuhan. Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Angkat tangan sama-sama. Hati yang hancur Kau berkenan,
hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Katakan perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu, menyenangkanmu tujuan. Minta lawatan Tuhan malam hari ini. Yes, Lord. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Yang mau menyenangkan Tuhan kasih tepuk tangan sama-sama dulu. Hati yang hancur engkau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.